Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akrab dengan godaan perolehan suara 16%. Adapun godaan itu bermula saat Ganjar Mahfud sementara ini meraih perolehan suara terendah di kontestasi Pilpres 2024. Menurut hitungan sementara KPU, keduanya meraup suara 16,9%. Kondisi itu pun membuat warganet kerap meninggalkan komentar mengenai 16% di akun media sosial Ganjar maupun Mahfud. Namun Mahfud MD justru menanggapi godaan dari netizen di akun TikToknya. Hal itu bermula saat Mahfud mengunggah video lawasnya yang diedit kembali. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan ada tangan jahil yang mengedit dan memviralkan pernyataannya soal membela KPU sudah bekerja dengan benar. Padahal video dan pernyataan itu diambil pada pemilu 2019 silam. Sementara seorang netizen berkomentar dengan menggoda 16% adalah presentase perolehan suara untuk Ganjar Mahfud. Tanpa diduga, Mahfud MD justru merespon komentar tersebut dengan mengatakan bahwa 16% merupakan angka di baterai ponselnya. Bahkan dalam postingan tersebut, Mahfud MD lebih aktif membalas komentar dari netizen. Di satu sisi, Ganjar pernah mendapat godaan yang sama terkait 16%. Sayangnya Ganjar tak pernah membalas atau merespons godaan tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memilih untuk diam. Putri Presiden Soeharto, yakni Titik Soeharto, mengikuti acara syukuran yang diselenggarakan Prabowo Subianto selesai naik pangkat Jenderal Bintang 4. Hal itu pun diunggah di akun Instagram pribadinya Titik pada hari Rabu 28 Februari. Titik memamerkan beberapa foto kebersamaannya dengan keluarga Prabowo. Bahkan wanita berusia 64 tahun itu memberi ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2. Tak hanya itu, ajudan Prabowo, yakni Rizky Irmansyah, sempat melakukan siaran langsung di akun Instagramnya. Dalam siaran langsung itu terekam momen seru Titik bernyanyi dan menari. Mulanya ketika ajudan Prabowo melakukan karaoke bersama, menyanyikan lagu Cendol Dawet. Sembari berjoget, tiga ajudan Prabowo pun meminta Titik memegang mikrofon dan bergabung ke live tersebut. Tanpa malu-malu, Titik langsung mengambil mikrofon itu dan menari bersama. Sayangnya momen tersebut tak berlangsung lama lantaran Titik memberikan mikrofon itu kepada ajudan Prabowo. Diketahui sebelumnya acara syukuran itu dilaksanakan di rumah Prabowo yang terletak di Kertanegara, Jakarta. Dalam acara itu, Prabowo pun memotong tumpeng dan memberikannya kepada sang bibi yang berusia 105 tahun. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku terkejut saat diberitahu paslon 02 masih unggul dalam real count KPU. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tak memeriksa raihan suara melalui situs pemilu 2024 KPU Republik Indonesia. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Kamis 29 Februari sore. Wali Kota Solo itu juga masih meragukan terkait selisih akhir perolehan suara paslon 02 yang unggul jauh dari lawannya. Saat ditanya soal potensi sekali putaran, Gibran pun ragu hingga meminta warga menunggu sampai hasil akhir. Cawapres nomor urut 2 itu pun mengaku keunggulan perolehan suara dirinya dan Prabowo masih menjadi hasil sementara. Sebagai informasi dari laman KPU Pemilu 2024, pada Kamis 29 Februari pukul 17 waktu Indonesia Barat, perolehan suara paslon 01 mencapai 24,49%, sementara paslon 02 unggul jauh dengan 58,83%. Lantas paslon 03 justru tertinggal jauh di bawah, hanya mendapatkan 16,68%. Perubahan sikap Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi sorotan. Pasalnya sebelum dilantik menjadi Menteri ATR, AHY kerap mengkritik Ibu Kota Negara atau IKN, namun sikapnya kini berubah lantaran memberikan pujian. Menanggapi perubahan sikap tersebut, Demokrat memberikan pembelaan. Dikutip dari Kompas.com, pembelaan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon. Ia membela AHY yang berubah sikap dan kini terpukau dengan pembangunan IKN. Herman mengatakan perubahan itu merupakan sikap objektif dari AHY, sementara bagi Demokrat semuanya didasarkan kepada rasionalitas. Pihaknya menyampaikan jika saat ini AHY terpukau dengan IKN, maka progres yang ditunjukkan pemerintah memang benar-benar bagus. Oleh karena itu, menurut dia, AHY bukan sekedar
sekedar memuji IKN, melainkan mendatanginya secara langsung. Sementara itu, Herman mengingatkan bahwa Demokrat sejak awal selalu bersikap rasional dalam melihat program pemerintah. Herman mengatakan Demokrat akan menyampaikan sesuai dengan realita apakah program pemerintah baik ataupun buruk. Diketahui sebelumnya AHY merupakan sosok yang kerap mengkritik IKN saat menjadi oposisi selama 9 tahun. Namun kini AHY mengaku terpukau hingga ingin tinggal di kawasan IKN. Ketum Demokrat ini mengaku IKN merupakan mimpi besar Jokowi untuk menghadirkan pusat pemerintahan baru dan kemajuan bagi bangsa. Masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Loh itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak. Lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, tidak akan gembos. Prof. Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepergok mengikuti 57 akun Instagram yang sebelumnya ia hanya memfollow akun milik Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Adapun 57 akun itu diantaranya ada sederet nama menteri. Lantas apakah sinyal Gibran akan merangkul semua partai dan memasukkannya dalam daftar kabinet di pemerintahan selanjutnya? Dilihat sejak Jumat 1 Maret 2024, akun Instagram Gibran mengikuti sebanyak 57 akun. Terpantau Gibran mengikuti akun rivalnya di Pilpres 2024 seperti Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, hingga Mahfud MD. Tak hanya itu, sejumlah akun Instagram para menteri pun diikuti oleh Gibran. Di antaranya Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menkominfo Budi Ari Setiadi. Bahkan Gibran mengikuti akun Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat diisukan tak masuk daftar kabinet Prabowo jika terpilih menjadi presiden. Kemudian Gibran juga mengikuti akun Instagram Wakil Kapten Timnas Amin yakni Tom Lembong yang namanya sempat disebut-sebut saat debat Cawapres. Namun Gibran belum membeberkan alasan dirinya memfollow sejumlah akun itu. Terlebih sebelumnya Gibran hanya mengikuti akun Ibas pada Rabu 26 April 2023 silam. Gibran mengaku hanya mengikuti akun Ibas lantaran kagum terhadap putra Susilo Bambang Yudhoyono itu. Bahkan hingga saat ini akun X Gibran hanya mengikuti Ibas. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan olahraga pagi ini di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 1 Maret. Gibran Rakabuming Raka pun mendoakan Mahfud MD agar sehat selalu. Adapun hal itu disampaikan Mahfud MD melalui postingan di Instagram pada hari ini. Mahfud MD mengaku sengaja menyiapkan fisik untuk berjuang demi Indonesia. Ia mengatakan tak cukup fisik yang kuat namun mental yang sehat demi Indonesia yang dicintai. Mantan Menko Polhukam itu pun mengaku sempat beristirahat sejenak selesai pencoblosan pada 14 Februari silam. Lantaran sebelumnya Mahfud MD telah disibukkan dengan kampanye. Meski begitu Mahfud mengaku biasanya ia tetap berolahraga namun di rumah. Oleh
sebab itu, ia mencoba meluangkan waktu untuk berolahraga di GBK. Unggahan tersebut pun mendapat komentar dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Jokowi ini mendoakan agar Mahfud sehat selalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.